Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Itu doa dan harapan saya. Apa yang kau pikirkan? Buang semua pikiran yang negatif, pikiran yang hanya mendatangkan kegalauan, kekhawatiran, ya. Mari kita memikirkan perkara-perkara yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, ya kan? Alkitab katakan, pikirkanlah semuanya ini. Jadi kita harus berpikiran positif. Sebab rancangan Tuhan bagi kita bukan kecelakaan, bukan kemiskinan, bukan sakit penyakit, bukan kehancuran, bukan kebangkrutan. Tetapi rancangan Tuhan bagi kita adalah sehat, diberkati, sukses, mengalami keberuntungan. Amin. Masa depan yang baik, yang penuh dengan pengharapan. Amin. Karena itu mari kita siapkan diri sebelum kita beraktivitas di hari ini. Kita masuki hadirat Tuhan, kita membaca, dengar, renungkan firman-Nya. Dan kita akan menemukan semangat baru, kekuatan baru untuk melangkah di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saat ini kami hendak baca dengan renungkan firman-Mu sebelum kami masuki dunia kerja kami. Terima kasih kalau hari ini Engkau masih izinkan kami ada sebagaimana berada. Tuhan yang adakan hari ini bagi kami, artinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Karena itu penyertaan Tuhan akan menjadi kekuatan kami untuk melangkah di hari ini. Dan firman yang akan kami baca memberikan motivasi bagi setiap kami. Urapi kami semua dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, satu ayat di 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat 5 dikatakan begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu, dengan latar belakang keluarga yang cinta Tuhan, kehidupan rohani Timotius terbentuk. Melalui didikan neneknya dan juga kedua orang tuanya, Timotius tumbuh menjadi pemuda yang takut akan Tuhan dan punya hati melayani Tuhan. Saudara, saya tidak mempersiapkan anak saya jadi pendeta, tapi saya mendidik mereka untuk hidup takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Sebab ada banyak orang jadi pendeta tapi tidak memiliki hati melayani. Tapi kalau orang yang melayani Tuhan, sudah pasti dia akan berbuat banyak bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, sungguh kalau kita perhatikan Timotius ini, peranan orang tua terhadap perkembangan anak sangat menentukan masa depan anak tersebut. Kita belajar dari Timotius ya. Penulis Amsal mengatakan begini, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Tertulis di Amsal 6 ayat 23. Oleh sebab itu, saya mau katakan dengar baik, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tertulis di Amsal pasal 22 ayat 6. Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan melihat iman Timotius yang begitu tulus ikhlas. Itulah sebabnya dalam beberapa kesempatan Rasul Paulus selalu ingat Timotius dan ingin segera bertemu dengannya. Tidak mudah menemukan iman yang tulus ikhlas seperti yang ada dalam diri Timotius. Iman yang tulus ikhlas adalah iman yang murni, tidak bercampur dengan kekecewaan, kekhawatiran, atau ketidakpercayaan kepada Tuhan. Iman semacam ini tidak munafik. Dalam pelayanannya, Timotius harus menghadapi berbagai karakter orang. Ada yang tidak suka, ada yang iri hati, dan juga tidak mendukung karena kemudaannya. Tapi hal itu tidak membuatnya lemah dan kecewa. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bila seseorang tidak memiliki iman yang tulus ikhlas, bukan tidak mungkin
ia akan mundur dari pelayanan karena merasa diragukan kemampuannya. Sekarang ini ya Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang juga mudah kecewa dan imannya tidak lagi murni kepada Tuhan hanya karena menghadapi masalah dan kesulitan hidup. Ada yang ingin terlibat dalam pelayanan karena berharap ingin dihormati dan dihargai orang lain, atau mengharapkan Tuhan membalas dengan kenyamanan hidup. Ada banyak orang melayani Tuhan hari ini menjadi pendeta, tapi motivasinya sudah tidak murni. Imannya tidak tulus ikhlas. Jadi kita harus punya iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas membuat seseorang tetap fokus mengasihi dan melayani Tuhan di segala keadaan. Amin. Kiranya kita memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Timotius. Iman yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi terus melayani Tuhan dalam segala keadaan. Iman yang mempengaruhi keadaan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami belajar dari seorang Timotius yang luar biasa, yang memiliki iman yang tulus, yang ikhlas. Kiranya kami pun mendidik anak-anak kami takut akan Tuhan dan memiliki hati yang melayani Tuhan dengan iman yang tulus ikhlas. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas kerja mereka di hari ini. Ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kelimpahan yang mereka raih hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami